Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin berbagi selama penantian aku 1 tahun untuk akhirnya hamil gitu ya. Oke, aku mulai aja ceritanya. Aku itu hamil di bulan Februari. Aku itu nikah di awal Februari 2019. Nah, tepat 1 tahun, Februari 2020, alhamdulillah aku dikaruniai anak dan diamanahi anak gitu, dan dengan tanda-tandanya adalah hamil gitu kan. Alhamdulillah dari penantian 1 tahun itu aku akhirnya hamil. Nah, dari 1 tahun itu pasti nggak ini kan, maksudnya sedih gitu kan, ada liku-likunya kayak gimana gitu kan, sedih, galau gitu. Apakah rahim aku sehat ataukah memang aku nggak bisa hamil gitu kan. Namanya juga perempuannya sudah nikah tuh kan, menantikan seorang anak tuh bener-bener amanah yang paling berharga gitu ya, anugerah yang paling berharga juga gitu anak itu kan. Nah, dari 1 tahun itu aku bener-bener ya sama aja ya, perempuan dimanapun yang sudah menikah tuh pasti menginginkan seorang anak gitu ya kan, menantikan dirinya hamil gitu, menantikan ya istilahnya tuh pejuang 2 garis merah gitu kan. Nah, dari 1 tahun itu kan, sebelum aku positif hamil itu, aku pas nikah itu memang selama 1 tahun itu aku headnya itu tidak teratur. Bukan setahun, berarti selama dari nikah berapa bulan, 7 bulanan gitu, aku headnya itu tidak teratur gitu kan. Aku tuh headnya tuh tidak teratur dan siklusnya tuh beda-beda, kadang 30 hari, kadang 32 hari, tanggal-tanggalnya tuh tiap bulannya beda gitu kan. Aku nggak tahu itu tuh sebuah penyakit gitu ya kan. Aku juga cuma lihat-lihat di Google aja, googling gitu, apakah itu penyakit yang dialami aku gitu kan, dengan tanda-tanda aku yang headnya itu tidak teratur gitu kan. Dan memang ternyata ya, kalau misalkan head itu tidak teratur itu adalah sebuah penyakit, maksudnya penyakit rahim, kelainan yang kita miliki gitu, dan itu tuh harus diobati gitu kan. Kalau enggak ya rahim kita nggak sehat gitu. Masalahnya tuh aku tuh headnya tidak teratur ya, terus ya pokoknya kayak nggak jelas gitu headnya tuh ya. Kadang head tiap bulan tapi tuh tanggal-tanggalnya tuh beda gitu, kadang lama, kadang sebulan tuh dapat headnya tuh 2 kali gitu kan. Nah, selama itu tuh aku tuh sedih kan. Yang paling sedihnya tuh tiap bulan tuh kenapa aku masih head gitu kan. Harusnya teman-teman aku di luar sana, pokoknya intinya pokoknya yang di sana, yang teman-teman aku yang udah nikah duluan aku, tapi dia duluan yang hamil, pokoknya sedih gitu ya. Itu mah hal yang manusiawi, karena aku seorang wanita biasa gitu ya, yang istri yang bener-bener pingin menginginkan seorang keturunan gitu, seorang anak gitu kan. Ya udah, dari situ tuh aku berbulan-bulan selama kurang dari 1 tahun itulah penantian itu, aku tuh sabar. Suami aku tuh menguatkan aku, udah nggak apa-apa, sabar aja, kita tetap berdoa, ikhtiar, seperti itulah. Tapi tetap kan kalau rasa sedih tuh masih ada gitu, tiap bulan datang head lagi gitu. Headnya telat, tahu-tahu masih negatif hamil. Itu mah karena siklusnya aja yang lebih panjang gitu, siklus headnya ya. Akhirnya karena suami aku menguatkan aku bahwa ya sudah, itu belum waktunya, mungkin Allah itu belum amanahi kami seorang anak gitu. Habis itu ya udah, sabar, berusaha tegar, tiap bulan itu masih mengalami head gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah suatu akhir
akhir-akhir tahun 2019 itu kan lagi booming tuh JSR tuh kan, Jurus Sehat Rasulullah itu kan, yang dari Dr. Zaidul Akbar. Itu tuh lagi booming-boomingnya, dan di situ tuh banyak yang review tidak lama belum hamil terus tiba-tiba minum ramuan herbal tersebut, itu alhamdulillah gitu ya, diamanahi positif hamil gitu. Nah, aku coba dengan ramuan itu gitu. Ya siapa yang nggak mau gitu kan, ya udahlah ikhtiar aja kan, kita mah yang penting ikhtiar gitu kan. Akhirnya aku ikhtiar dengan yang dikasih resep dari dokter itu. Yang resepnya itu ada 1 jahe, terus kunyit, sereh, jeruk nipis, sama madu ya kan. Nah resep itu aku dan suami aku coba ya kan. Aku dan suami aku nyoba itu terus-terusan rutin setiap hari, walaupun pagi-pagi lupa, pasti malamnya harus gitu. Terus ramuan itu kami coba kan, aku dan suami aku tuh coba gitu, ramuan yang dikasih resep yang udah banyak yang positif hamil karena itu gitu ya. Kami coba selama 5 bulan. Nah, selama 5 bulan berturut-turut kami coba ramuan itu. Terus tiba-tiba setelah 5 bulan itu head aku lancar gitu. Siklusnya tuh sama gitu, tanggal-tanggalnya tuh ya, kalau misalkan tanggal muda ya head di bulan kedepannya juga ya tanggal segituan gitu kan, walaupun gak tepat tuh siklusnya sama gitu, pokoknya siklusnya tuh gak jauh beda seperti sebelumnya. Intinya tuh aku tuh merasa itu tuh berbeda, dan sebelum aku minum ramuan tersebut gitu kan, aku tuh headnya itu selalu sakit pokoknya. Kalau misalkan datang head itu pasti sakit perut yang bener-bener luar biasa. Setelah minum ramuan herbal tersebut, alhamdulillah aku tuh head itu teratur, terus nggak pernah sakit perut lagi, nggak pernah gitu, bener-bener tidak pernah mengalami itu lagi gitu selama aku minum rutin itu tuh ramuan herbal dari resep Dr. Zaidul Akbar itu. Nah, alhamdulillah aku tuh setelah 5 bulan berturut-turut kan sudah headnya sudah teratur nih. Udah gitu aku mau cek nih rahim aku kira-kira bener-bener udah sehat belum sih. Makanya aku USG ke dokter gitu kan. Aku pingin lihat rahim aku tuh udah sehat apa belum gitu kan. Udah gitu aku periksa nih rahim aku. Alhamdulillah hasilnya tuh memang sehat, rahim aku tuh udah sehat tuh, udah udah siap gitu lah kan, rahim aku udah sehat. Cuma aku tuh kata dokter aku cuma kekurangan asam folat aja, makanya si dokter itu ngasih aku asam folat, vitamin asam folat gitu, karena untuk kehamilan kan kita perlu asam folat yang cukup gitu. Kalau misalkan ingin hamil, vitamin asam folatnya tuh memang harus dipenuhi gitu kan selama ini. Ya udah aku tuh dokter itu tuh menyarankan seperti itu, ya udah aku minum gitu kan. Nah, baru 1 bulan minum asam folat dan terus-terusan rutin resep yang dari JSR itu, aku alhamdulillah 1 bulan kemudian aku telat head dan alhamdulillah aku positif hamil. Ya. Itu juga berkat Allah gitu kan, nggak mungkin kalau misalkan kita ikhtiar tapi bukan Allah tidak menghendaki kan, tetap aja kan. Nah, dari itu tuh alhamdulillah positif hamil, tapi ikhtiar itu tuh tetap aku lakukan. Sholat tahajud rutin terus dan minta terus sama Allah itu dikaruniai anak, karena kita udah bener-bener berusaha, ikhtiarnya tuh udah maksimal gitu, istilahnya maksimal ikhtiarnya, bener-bener maksimal ikhtiarnya, dan doanya juga harus dikencengin gitu kan. Nah, dari itu tuh alhamdulillah
Allah itu mengamanahkan aku dan suami aku itu seorang anak. Dan sekarang alhamdulillah sekarang anak aku udah mau 6 bulan gitu. Alhamdulillah di 1 tahun, pas 1 tahun pernikahan kita, alhamdulillah aku positif hamil. Dan alhamdulillah sekarang sudah lahir anaknya sekarang masih usia 6 bulan. Doakan semoga sehat-sehat terus pokoknya ya. Saya juga doakan kalian semua yang pejuang 2 garis merah itu agar cepat dikaruniai anak oleh Allah, dikasih amanah oleh Allah. Pokoknya intinya ikhtiarnya harus kencang, doanya juga harus kencang. Pokoknya harus deketin sama Allah juga, sholat tahajud terus-terusan, dan minta doa sama Allah terus-terusan, minta anak yang soleh, minta anak yang soleh, karena ikhtiarnya juga sudah mantap gitu kan. Insya Allah nggak tidur gitu. Allah akan ngasih solusi, dan solusi itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Nah, itu cerita aku menantikan seorang anak gitu ya, pejuang 2 garis merah selama 1 tahun. Nah, cerita aku udah selesai. Mudah-mudahan kalian para bunda-bunda jangan patah semangat, pokoknya ikhtiar terus, jangan patah semangat, ikhtiar terus, doanya kencengin, sholat tahajudnya juga kencengin ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kalian amanah untuk dikaruniai anak. Sampai sini dulu, aku pamit dulu. Terima kasih udah dengerin cerita-cerita aku. Kita lanjutkan untuk cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.